Pengurus Besar Nahdlatul Ulama akhirnya buka suara terkait kasus dugaan kekerasan seksual terhadap puluhan santri di Pondok Pesantren Doel Kusumo, Kecamatan Telogowungu, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Penanggung jawab Satuan Anti Kekerasan Pesantren sekaligus Ketua PBNU, Alisa Wahid, pada Selasa 5 Mei 2026 mendesak kepolisian untuk segera menyelesaikan kasus ini secara hukum. Sementara itu hingga Rabu 6 Mei, tersangka berinisial F dilaporkan belum juga ditangkap karena melarikan diri. Bagaimana kelanjutannya? Kita bahas. Kita dari Satgas Penanggulangan Kekerasan di Pesantren PBNU tentu kami mengharapkan ini segera diselesaikan. Begitu. Satu, tentu keberpihakan kita kepada korban. Itu artinya korban ini membutuhkan dukungan. Yang dukungan yang pertama adalah dukungan keadilan, untuk mendapatkan keadilan. Lalu kemudian yang kedua, itu mendapatkan dukungan psikologis. Artinya untuk bisa memulihkan diri dari trauma itu kan membutuhkan proses ya. Dan tanpa ini kasusnya diproses, diselesaikan secara hukum, tentu dukungan psikologis itu sendiri juga belum akan bisa diterima oleh para korban. Langkah konkret kesadaran ini yang dilakukan oleh Saka sendiri? Langkah konkret Saka, kita sudah mulai beberapa hari ini sudah berkoordinasi dengan teman-teman pendamping di lapangan. Alisa bersama Satuan Anti Kekerasan Pesantren mengingatkan pentingnya perlindungan bagi para santri. Ia menegaskan lingkungan pendidikan khususnya pesantren harus bebas dari segala bentuk kekerasan. Bagi Alisa, pesantren seharusnya menjadi tempat yang aman dan nyaman, bukan hanya untuk menimba ilmu, tetapi juga untuk tumbuh secara mental. Karena itu ia mengajak orang tua dan masyarakat untuk lebih cermat dalam memilih pesantren. Mulai dari melihat rekam jejak pengasuh, sistem pengawasan, hingga komitmen lembaga dalam melindungi para santri. Meski kasus ini tengah menjadi sorotan publik, pihak kepolisian hingga kini belum juga menangkap tersangka F yang diketahui menjabat sebagai pembina yayasan pesantren. Wakil Kepala Satreskrim Polresta Pati AKP Iswantoro pada Rabu 6 Mei menyebut pelaku tidak kooperatif sehingga keberadaannya belum terdeteksi. Pihak keluarga maupun penasihat hukumnya juga mengaku kehilangan kontak. Untuk itu PBNU menuntut adanya sistem perlindungan santri yang nyata dan terukur, termasuk mekanisme pelaporan yang independen, akses bantuan hukum, serta keterlibatan pihak eksternal dalam pengawasan. Seperti diketahui, penanganan kasus ini sempat terhenti selama 2 tahun. Kasus dugaan kekerasan seksual tersebut pertama kali dilaporkan ke Polresta Pati pada 2024. Saat itu 8 santri berusia 12 hingga 16 tahun melapor dengan didampingi pengacara. Sejumlah santriwati juga telah diperiksa dan kasus sempat naik ke tahap penyelidikan ke penyidikan, yang berarti penyidik menemukan dugaan tindak pidana. Namun tindak lanjut seperti olah tempat kejadian perkara dan gelar perkara tak kunjung dilakukan. Bahkan pengacara korban tiba-tiba mengundurkan diri, membuat para korban kebingungan. Setelah 2 tahun tanpa kepastian hukum, korban akhirnya mencari pendamping hukum baru. Setelah melalui serangkaian proses, polisi menetapkan F sebagai tersangka pada Selasa 28 April 2026. F diketahui merupakan ketua yayasan yang menaungi pondok pesantren dan kini diduga menjabat sebagai pembina yayasan. Namun hingga Kamis, tersangka belum juga ditahan. Keputusan polisi belum menahan tersangka menimbulkan keresahan di kalangan korban. Mereka juga mengaku mendapat tekanan dari pihak pondok pesantren agar tidak memperpanjang kasus. 8 santriwati tersebut menyebut jumlah korban bukan hanya mereka, melainkan bisa mencapai 30 hingga 50 anak. Para korban mengaku mengalami pelecehan, pemerkosaan, serta ancaman agar tidak melapor. Kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan tidak bisa dianggap sepele. Berdasarkan catatan Komnas Perempuan, terdapat 97 pengaduan kasus kekerasan seksual di ranah pendidikan panjang 2020 hingga 2024. Kasus di perguruan tinggi menempati urutan pertama, sebanyak 42 kasus atau 43%. Disusul pesantren atau pendidikan berbasis agama Islam sebanyak 17 kasus atau 17,52%, serta sekolah menengah SMA, SMK sebanyak 16 kasus atau 16,49%. Sahabat Kompas, di balik angka dan proses hukum ada puluhan anak yang menanggung trauma. Tanpa pemberesan hukum, penyembuhan trauma makin terhambat. Kini yang dibutuhkan bukan sekadar janji, melainkan tindakan nyata agar keadilan benar-benar berpihak pada korban dan kejadian serupa tak berulang.